Pengintegrasian nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang tengah dijalankan Ditjen Pajak perlu ditelaah dan dievaluasi secara objektif. Terutama mengenai hubungan integrasi NIK dengan NPWP terhadap peningkatan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hal itu disampaikan oleh Hadi Purnomo, ex-Dirjen Pajak periode tahun 2001 sampai tahun 2005, dalam Seminar Nasional Perpajakan di Kampus Gunadarma Depok, pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Kita boleh mengajukan pertanyaan kritis, apakah integrasi NIK dan NPWP akan memberikan efek pada peningkatan tax ratio dan penerimaan negara, ujarnya. Hadi mengutarakan program reformasi perpajakan seperti integrasi NIK dan NPWP memang perlu didukung. Hanya saja, implementasi kebijakan yang DJP lakukan diharapkan mampu meningkatkan angka tax ratio Indonesia yang masih rendah. Sebagai informasi, tax ratio merupakan indikator kunci menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Tax ratio merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB. Adapun tax ratio Indonesia konsisten mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005, tepatnya 17 tahun yang lalu tax ratio Indonesia mencapai angka tertinggi, yakni 12,71%, dan kian menurun terhitung sampai tahun 2021 tercatat sebesar 9,11%. Hadi menuturkan selain mengumpulkan penerimaan pajak, DJP selaku otoritas pajak juga mengemban tugas berat, yaitu meningkatkan tax ratio Indonesia. Pasalnya, keberhasilan otoritas pajak di dunia, tidak hanya DJP tetapi mencakup seluruh negara, diukur dari angka tax ratio yang dihasilkan. Karena pada akhirnya kinerja DJP diukur dari pencapaian penerimaan negara dan tax ratio yang tinggi, kata Hadi. Ditjen Pajak atau DJP mencatat sedikitnya 22 juta NIK alias nomor KTP yang statusnya sudah valid dan bisa dipakai untuk login ke laman DJP online. Hal itu disampaikan oleh Direktur P2 Humas DJP Neil Maldrin Nur secara daring dalam Seminar Nasional Perpajakan, pada Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Sampai dengan tanggal 18 Oktober kemarin data yang kami himpun, coba kami carikan datanya, sudah ada sebanyak 22 juta NIK yang statusnya sudah valid, ungkapnya. Neil Maldrin mengingatkan wajib pajak yang belum melakukan validasi NIK menjadi NPWP masih mempunyai waktu sampai akhir tahun 2023. Pasalnya, tahun ini sampai tanggal 31 Oktober tahun 2022 merupakan masa transisi untuk menvalidasi NIK menjadi NPWP. Tujuannya agar NIK tersebut bisa digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan. Sejalan dengan itu, Neil Maldrin menyampaikan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kebijakan baru tersebut. Seperti kampanye ataupun edukasi melalui kanal informasi DJP.